Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, hari ini kita belajar fisika kembali, yaitu mengenai besaran dan satuan. Sebelum kita mulai mengenai besaran dan satuan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu fisika. Jadi anak-anak Ibu, fisika itu termasuk dalam pelajaran IPA, di mana IPA itu sudah mencakup 3 mata pelajaran. Di situ ada fisika, kimia, dan juga biologi. Untuk saat ini kita fokus pada pelajaran fisika. Jadi apa itu fisika? Fisika itu ilmu yang mempelajari tentang fisik atau gerak-gerak suatu benda. Jadi itulah fisika. Penerapan fisika itu sendiri bisa kita rasakan mulai dari kita baru lahir ke dunia ini. Seperti apa contohnya? Seperti ketika baru lahir, kita sudah pastinya akan menangis atau menjerit. Dari menjerit atau menangis itu sudah termasuk penerapan fisika. Di mana dia? Karena suara merupakan bagian dari fisika. Ada di situ gelombang-gelombang yang keluar dari suara kita. Jadi fisika itu membahas tentang apa saja? Ada tentang kecepatan suatu gerak, ada perpindahan suatu gerak. Jadi yang bergerak, yang melalui sebuah benda akan dibahas di pelajaran fisika. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, dan Ibu harap kalian sudah memahami sedikit mengenai tentang fisika. Kita lanjutkan untuk besaran dan satuan. Jadi besaran dan satuan ini sudah sering kita dengar, yaitu satuannya. Kalau besaran masih jarang kita dengar. Di situ dikatakan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Jadi besaran itu yang bisa kita ukur. Contohnya untuk mengukur sebuah meja, kita memerlukan sebuah besaran. Besaran apa yang kita butuhkan? Kalau kita mau mengukur meja, yang kita gunakan adalah penggaris. Untuk apa? Untuk mengetahui panjang dari sebuah meja. Tadi kita menggunakan penggaris sebagai besaran pengukuran meja. Kemudian setelah kita ukur dengan penggaris, kita akan menemukan panjangnya. Misal sebuah meja panjangnya 1 meter. Jadi meter itu dikatakan satuan. Jadi besaran dan satuan itu besaran dan satuan itu saling menyertai. Jadi ketika ada besaran maka ada satuan. Selanjutnya di situ dikatakan satuan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran tertentu. Itulah tadi satuan dari meja 1 meter. Berarti meternya adalah satuan. Contoh, Pak Agus dan Bu Hartini penjual beras. Pak Agus mengukur beras menggunakan genggam, sedangkan Bu Hartini menggunakan timbangan kilogram. Keduanya mengukur besaran yang sama, yaitu massa beras. Tapi keduanya menggunakan satuan yang berbeda, yaitu genggam dan kiloan. Jadi itu ya. Menggunakan besaran yang berbeda, namun satuannya juga berbeda. Tadi yang Pak Agus menggunakan genggam, berarti satuannya juga genggam. Karena Bu Hartini menggunakan timbangan, berarti satuannya adalah kilogram. Bisa kita pahami ya. Selanjutnya, besaran fisika itu terbagi menjadi 2.
Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Kemudian besaran pokok itu apa? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ada ketentuan mengenai besaran pokok ini. Besaran pokok ini bisa kita lihat di bawah ya. Besaran pokok ini ada 7. Apa saja itu? Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Di situ sudah kita lihat satuannya apa, simbol satuannya apa, juga dimensinya apa. Ibu harapkan dari ketujuh besaran pokok ini bisa kalian hafalkan besaran, satuan, serta dimensinya. Ya. Kemudian kita lanjut ke besaran turunan. Oke, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi awal mulanya itu besaran pokok, baru ada besaran turunan. Apa saja contoh dari besaran turunan ini? Ini bisa kita lihat ya. Ini apa? Luas. Luas itu besaran turunannya adalah meter pangkat 2 dengan dimensi L pangkat 2. Kemudian volume satu besaran turunannya adalah meter pangkat 3 dan dimensinya L pangkat 3. Di situ ada massa jenis, kecepatan, percepatan, volume, spesifik, gaya, dan juga usaha. Bagaimana kita bisa mendapatkan dimensi? Nah, tadi sudah ada ketujuh besaran pokok yang harus kalian hafalkan, itu wajib. Untuk apa? Agar kita bisa menyelesaikan dimensi dari suatu besaran. Ini contohnya ya, bisa kita lihat ya. Untuk mencari dimensi luas caranya ini untuk mencari luas rumusnya sudah kita ketahui sama-sama, yaitu panjang kali lebar. Panjang itu sendiri dalam besaran pokok satuannya adalah meter. Kemudian lebar itu sama seperti panjang, satuannya adalah meter. Setelah itu meter kali meter, nih ya, meter kali meter yaitu meter pangkat 2. Jadi dimensinya dari meter tadi adalah L, maka L pangkat 2 untuk dimensi dari luas. Selanjutnya kita lihat massa jenis. Nah, untuk massa jenis sendiri, rumus untuk mencari massa jenis adalah massa dikali volume. Nah, massa kali volume. Massa dalam besaran pokok tadi satuannya adalah kilogram. Volume satuannya meter pangkat 3. Kemudian untuk mengubah ke bentuk dimensi, tinggal kita pahami kilogram tadi dimensinya apa? M besar. Kemudian dimensi untuk meter pangkat 3, M-nya, meternya apa? L. Berarti L pangkat 3. Sehingga dimensi dari massa jenis adalah M besar per L pangkat 3. Begitu juga kecepatan. Harus kita tahu atau kita pahami dulu dimensi dari ketujuh besaran pokok. Paham ya anak-anak? Oke, kita sampai sini pelajaran fisika kita hari ini, masih hal yang dasar. Ibu harap kalian bisa mengerti apa itu fisika dan apa-apa saja yang kita bahas dalam fisika. Kemudian kita sudah tahu apa itu besaran dan satuan, serta kita bisa membedakan mana besaran pokok juga besaran turunan. Jangan lupa untuk menghafal ketujuh besaran pokok yang terdaftar dalam sistem internasional. Nih yang Ibu lingkari, wajib kalian hafal ya anak-anak. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami
dan agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.